Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saat ini kita melanjutkan bahasan kita terkait tentang taharah. Dan alhamdulillah kali ini kita telah sampai pada bahasan bab siwak. Fasal tentang siwak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam ada salah satu amalan yang sangat rutin dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang masyhur yang sering diutarakan oleh para kiai, para ulama kita, bahwasanya laula an asyqa ala ummati la amartahum bis siwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka sesungguhnya aku memerintahkan mereka semua untuk mengerjakan atau melakukan siwak. Nah, ini terkait tentang bahwasanya siwak ini merupakan suatu anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi istimali alati siwak. Sebuah fasal menjelaskan, menerangkan tentang penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Siwak termasuk salah satu daripada sunnah-sunnah daripada wudu. Ini artinya kesunahan wudu itu banyak. Nah, di antaranya adalah melakukan siwak. Wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yastaku bihi min araqin wa nahwihi. Nah, kalau umumnya siwak itu seperti halnya yang kita lakukan menggunakan kayu siwak. Tetapi siwak juga pada umumnya bisa diungkapkan juga dengan segala sesuatu, melakukan siwak dengan menggunakan kayu araq wa nahwihi atau sejenisnya atau semisalnya. Artinya fungsi dari siwak itu sendiri menghilangkan kotoran yang ada di gigi, menghilangkan bau dan menguatkan gigi. Nah, kalau pada waktu itu sebelum zaman modern ini, dulunya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya melakukan siwak dengan menggunakan kayu araq. Nah, akan tetapi ketika perkembangan modern seperti ini, penggunaan untuk bersiwak itu tidak hanya terbatas pada kayu araq. Pemilihan kayu araq ini dijelaskan para ulama karena kayu araq memiliki tekstur kayu yang lebih lembut, sehingga penggunaan untuk gigi tidak menyakiti atau tidak membuat gigi atau gusi tersakiti. Artinya tekstur dari kayu araq ini dipilih oleh Rasulullah SAW karena lembutnya. Nah, akan tetapi saat ini ketika perkembangan sudah baik, sudah maju, maka penggunaan untuk bersiwak tidak hanya terbatas pada kayu araq. Nah, saat ini kita telah memakai pasta gigi, mungkin sikat gigi yang teksturnya lebih lembut lagi dan bisa menjangkau kepada sela-sela di dalam giginya lagi. Nah, ini artinya ketika diniatkan dengan siwak, maka jatuhnya juga tidak boleh mendapatkan kesunahan siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan penggunaannya di seluruh keadaan, di semua keadaan disunahkan untuk melakukan siwak. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan penggunaan siwak tadi illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah zawal, lengsernya matahari ketika zuhur. Bagi siapa? Bagi seorang yang berpuasa. Fardhon au naflan, baik puasa itu fardu, puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa tazulu al-karahatu bi ghurbi syamsi. Nah, wa ikhtara an-Nawawi adamul karaha mutlaqan. Nah,
Umumnya siwak itu disunahkan di segala keadaan, di setiap waktu disunahkan, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka penggunaan siwak itu dimakruhkan. Kapan? Setelah zuhur atau setelah zawal, matahari lengser. Nah, ini disebutkan bahwasanya ketika seorang berpuasa melakukan siwak setelah waktu zawal tadi, maka hukumnya makruh. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak ada makruh secara mutlak. Artinya bagi mereka yang berpuasa atau tidak, bagi yang berpuasa atau waktu apapun itu ketika bersiwak, maka tidak ada kemakruhan sama sekali. Nah, ini menurut pandangan Imam Nawawi. Kemudian kemakruhan yang disampaikan oleh para ulama tadi itu sampai ketika matahari sudah ghurub. Nah, artinya sampai seorang yang berpuasa berbuka. Ketika sudah ghurub, maka hilanglah kemakruhan daripada melakukan siwak tadi bagi orang yang berpuasa. Wa huwa as-siwaku ay as-siwaku fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Meskipun penggunaan siwak ini disunahkan di setiap keadaan, maka ada waktu-waktu, ada 3 keadaan yang sangat dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairiha, daripada di waktu-waktu yang lainnya. Waktu apa tadi? 3 waktu tadi yang paling disunahkan oleh Rasulullah adalah ahaduha, salah satunya inda taghayyuril fami min azmin, yaitu ketika merubahnya mulut daripada azm. Apa yang dimaksud azam? Kila huwa sukutu tawil, yaitu orang yang diam lama. Artinya tidak sudah lama tidak bicara, artinya diam terus. Diam yang terlalu lama ini menyebabkan mungkin barangkali bau dan tidak baik, tidak sedap aromanya, maka disunahkan untuk bersiwak. Ada juga dikatakan yang dinamakan azam tadi wakila tarkul akli, yaitu tidak makan, meninggalkan makan. Orang yang baik diamnya lama, sukutu tawil, atau tarkul akli, tidak makan seperti orang berpuasa, maka sangat disunahkan ya untuk menggerakkan giginya, menggerakkan mulutnya. Wa ghairihi yasmula taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli zirihim karihin min saumin wa basalin wa ghairihima. Nah, yang pertama tadi adalah untuk menggerakkan atau merubah mulut, ya, dikarenakan diam yang terlalu lama atau tidak makan yang dalam waktu yang lama, ini menyebabkan bau aroma tidak baik, tidak sedap. Nah, begitu juga selain daripada azam. Apa itu? Ketika seseorang memakan makanan yang memiliki aroma tidak sedap pula. Seperti apa? Ka'akli zirihin karihin, memakan makanan yang memiliki aroma tidak sedap, seperti makan bawang putih, bawang merah, dan ini mengeluarkan bau yang tidak baik, maka disunahkan untuk bersiwak. Bisa jadi mungkin di Indonesia makan makanan yang tidak baik atau memiliki bau yang kurang sedap banyak, mungkin seperti jengkol atau dan yang lain-lainnya. Wasani, dan yang kedua, waktu yang kedua yang sangat disunahkannya adalah, yang paling disunahkan adalah indal qiyami ayal istiqazi minan naum, yaitu ketika seseorang bangun daripada tidur. Bangun tidur. Nah, kalau orang bangun tidur, ketika tidur ini termasuk sukutu tawil, diam yang lama. Tarkul akli termasuk juga tidak makan. Maka di sini juga disunahkan, termasuk orang yang tidur ini meninggalkan segala aktivitas mulutnya, sehingga ketika bangun pasti memiliki aroma yang tidak baik, maka sangat disunahkan waktu indal qiyami minan naum. Wasalisu, yang ketiga, indal qiyami ila shalah, yaitu ketika hendak mengerjakan sholat fardhon au naflan, baik sholat yang dikerjakan tadi sholat fardu ataupun sholat sunnah.
Wa ita'akkadu aidan fi ghairi salasatil madhkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati ka qiraatil Qur'an wasfiraril asnan. Nah, yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan ibadah sholat. Ya. Tetapi di luar daripada tiga ini, itu siwak juga sangat dianjurkan ketika hendak membaca Al-Quran. Wasfiraril asnan, gitu juga bagi kita yang memiliki warna gigi yang kurang baik, maka untuk menghilangkan tadi atau menghilangkan bau tak sedap atau memperkuat gigi dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada gigi, sangat disunahkan untuk bersiwak, melakukan siwak. Sekali lagi sebagai kesimpulannya bahwasanya pada dasarnya siwak ini termasuk daripada kesunahan berwudu. Pada umumnya siwak ini disunahkan penggunaannya kapanpun waktunya, kecuali bagi mereka yang berpuasa setelah zawal tadi. Ada tiga waktu yang paling istihbaban, satu istihbaban ya, yang paling disunahkan. Yang pertama adalah ketika orang ingin merubah mulutnya dikarenakan lama tidak berbicara atau tidak makan, untuk menggerakkan mulutnya. Kemudian yang kedua adalah ketika bangun daripada tidur, dan ketiga adalah ketika hendak melaksanakan ibadah sholat. Di luar daripada itu, penggunaan siwak juga dianjurkan ketika hendak membaca Al-Quran dan ketika kita hendak ingin bermuamalah kepada manusia dan sebagainya, sehingga melakukan aktivitas dan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat diterima dan dilipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.